Tantangan terberat pemerintahan Presiden Jokowi adalah mengendalikan pandemi COVID-19. Fokus pada pengendalian pandemi COVID-19 adalah amanah konstitusi sekaligus menanggapi mayoritas aspirasi publik. 10 bulan pandemi COVID-19 berlalu, tapi sepertinya pandemi kian tak terkendali. Merujuk pada data historis bahwa selalu terjadi peningkatan orang terinfeksi COVID-19 setelah liburan panjang. Diprediksi setelah liburan Natal dan Tahun Baru 2020, potensi warga terinfeksi COVID-19 bakal meningkat 30%. Angka ini sungguh mencemaskan. Berdasarkan data Worldometer, Indonesia berada di peringkat ke-20 dunia dari sisi jumlah warga yang terinfeksi COVID-19. Jumlah warga yang terinfeksi COVID-19 per Rabu 6 Januari 2021 mencapai 23.000 orang yang kemudian sudah meninggal dunia dan 779.000 orang terinfeksi. Potensi lonjakan ini sungguh-sungguh mencemaskan. Rumah sakit penuh, lahan kuburan juga menyempit. Kalau saya mengutip data dari Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi, di harian Kompas 6 Januari 2021, tingkat keterisian rumah sakit di daerah epicentrum COVID-19 sungguh mengkhawatirkan. Hal ini juga ditegaskan oleh juru bicara pemerintah Wiku Adi Sasmito. Keterisian tempat ICU dan ruang isolasi sungguh mengkhawatirkan. Rabu 6 Januari 2021, Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto mengumumkan pemberlakuan berskala besar yang lebih ketat untuk wilayah Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Selama ini pemberlakuan PSBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi ada kontrol juga dari pemerintah pusat. Satu saat Gubernur DKI Anies Baswedan ingin memberlakukan PSBB yang lebih ketat di Jakarta, tapi urung dilakukan karena terkendala oleh pemerintah pusat. Pandemi yang tak terkontrol disebut warga, disebut-sebut karena ketidaktaatan warga atas protokol kesehatan. Tapi jangan-jangan memang ada sinyal-sinyal ambigu dari pemerintah pusat sehingga protokol kesehatan itu kemudian diabaikan. Pada satu sisi dilarang ada pengumpulan massa, tapi pada sisi lain digelar Pilkada serentak 9 Desember 2020. Sedikit banyak pengumpulan massa pada era Pilkada dan liburan panjang Natal Tahun Baru ikut berkontribusi meningkatkan warga yang terinfeksi COVID-19. Inilah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Mengutip epidemiologi Pandu Riono, pandemi ini menjadi berantakan karena politik. Politik yang tidak tegas kepada publik, yang tidak berpihak kepada publik. Kini ketika pandemi sedang bergerak menuju puncaknya, saatnya kembali kepada apa yang dikatakan dan sering dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kutipan dari filsuf Cicero itu hendaknya bukan hanya retorika belaka, bukan hanya wacana belaka, tapi diturunkan dalam kebijakan konkret di lapangan. Kepercayaan publik itu masih tinggi. Survei yang dilakukan Litbang Kompas 21-23 Desember 2020 yang dimuat di Kompas Senin 4 Januari 2021 menunjukkan 85,5% responden masih yakin di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, pandemi COVID-19 dan problem ekonomi
bisa diatasi. Namun, responden juga mengingatkan bahwa PR terbesar adalah bagaimana vaksinasi massal itu bisa dilaksanakan secara efektif oleh 41,6% dan 42,7% bagaimana pemerintah berkontribusi untuk memulihkan ekonomi. Sedang harapan kepada pemerintah adalah hampir mayoritas 41,5% berharap agar kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan. Sedang bagi kepala daerah terpilih, mayoritas publik berharap agar kepala daerah terpilih juga kemudian bekerja sama dengan tokoh-tokoh untuk segera bisa mengatasi pandemi COVID-19. Sejumlah catatan perlu dilakukan agar upaya-upaya itu berhasil. Pertama, langkah PSBB diperketat di Pulau Jawa harus diikuti dengan testing, tracing, dan treatment. Dan itu menjadi tugas dari pemerintah. Akan lebih baik jika kemudian pengusaha juga bisa dilibatkan untuk kemudian melakukan testing, swab antigen atau apapun juga untuk memilah karyawan-karyawan yang kemudian positif dan negatif, dan selanjutnya pemerintah yang harus men-treat mereka. Jika rakyat diminta disiplin 3M, pemerintah punya tanggung jawab untuk 3T, testing, tracing, dan treatment. Rumah sakit darurat, tempat-tempat isolasi mandiri perlu dipersiapkan untuk menjadi ledakan. Kedua, vaksinasi massal. Dengan vaksin yang efektif yang punya daya lindung harus dipastikan bisa berjalan. Namun risiko-risiko harus dimitigasi agar vaksin itu bisa berhasil. Dalam konteks itu, vaksin mandiri juga harus dibuka untuk mempercepat proses terjadinya imunitas kawasan. Ketiga, pengendalian pandemi membutuhkan komando sentral, membutuhkan jenderal lapangan yang bisa mengorkestrasi semua komponen harus berbuat apa dan melakukan apa. Harus diperjelas siapa sebetulnya komando lapangan. Apakah Letnan Jenderal Doni Monardo sebagai Ketua Satgas PEN? Apakah Airlangga Hartarto sebagai Ketua KPC PEN? Apakah kemudian Luhut Binsar Panjaitan yang pernah ditunjuk Presiden untuk menurunkan angka kepositifan di sejumlah daerah? Atau siapa? Itu juga harus dipertegas. Governance itu harus lebih clear. Keempat, singkirkan ego politik. Ego antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ego antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Dan semuanya harus berfokus bagaimana pandemi ini segera bisa dikendalikan. Kelima, pandemi dan dampaknya membutuhkan peran serta masyarakat. Tidak mungkin pemerintah sendirian. Saatnya kemudian masyarakat, orang-orang berpunya, dunia usaha yang selama ini sudah menangguk keuntungan ekonomi juga harus berjibaku, berkontribusi untuk mengatasi pandemi. Apakah dengan melakukan seleksi tes antigen, PCR swab kepada karyawan-karyawannya, atau juga membiayai karyawan-karyawannya atau warga di sekitarnya dengan payung corporate social responsibility untuk melakukan vaksinasi massal. Atau bisa juga dengan gerakan-gerakan solidaritas, seseorang yang berpunya menanggung 10 orang, menanggung 100 orang untuk membiayai antigen sehingga bisa dipilah mana yang positif dan kemudian mana yang negatif. Yang keenam, hendaknya dijauhkan pandemi dari sisi mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuntungan elektoral. Jauhkan kepentingan-kepentingan bisnis dari pengadaan rapid test, pengadaan swab antigen maupun dalam konteks vaksinasi. Kita yakin dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang tulus, yakinlah bahwa bangsa Indonesia ini bisa keluar dari pandemi. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan janganlah lupa untuk tetap berdisiplin untuk menggunakan masker dan menjauhi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu.